Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya jamaah masih pada puasa. Ya Pak ya. Mudah-mudahan siam kita, futur kita, tilawah kita, seluruh aktivitas hidup kita, bekerja maupun beribadah diterima hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahu Allahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihi al-bararatil kiram wa sahbihi masabihiz zalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiku jami'ul a'dha wa yahkumu fihi lisan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhtamit tanzilih wa huwa asdaqul qailin wa mazala qailan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. DKM Masjid Jami Al-Hijrah beserta jajaran dan pengurusnya, yayasan, seluruh yang hadir saat ini maupun yang sedang tugas di luar, mudah-mudahan mata Allah tulah hayatihim insyaallah. Allah bahagiakan seluruhnya dengan membangun rumah Allah Ta'ala ini, baik bahagia dunia maupun akhirat kelak tentunya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, jam ini, detik ini status kita sudah berubah. Kalau tadi sebelum maghrib, menjelang maghrib, status kita masih shaimin dan shaimat. Yang laki-laki shaimin, yang ibu-ibu shaimat. Kenapa? Ibadah butuh status. Maka yang laki-laki disebut shaimin, yang perempuan shaimat. Karena beda beribadah antara laki-laki dengan perempuan ya. Kalau yang setengah laki setengah perempuan gimana? Paginya laki, malamnya perempuan. Itu enggak termasuk shaimin dan tidak termasuk shaimat, tapi dia shaimut. Kenapa shaimut? Karena tidak punya status. Setelah berbuka, setelah zahabaz zama'u wabtalatil uruqu, berubah status kita menjadi muftirin dan muftirat. Sebentar lagi status kita akan berubah kembali menjadi qaimin dan qaimat. Maka Rasul sampaikan, man shoma Ramadan, setelahnya man qama Ramadan. Bukan hanya shoma tapi
istiqomah juga. Maka mudah-mudahan status-status kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, menolong kita untuk selamat dari apa yang tidak kita inginkan, selamat di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka menindaklanjuti amanah dari DKM bahwa mengejar akhirat, menggenggam akhirat, dunia akan mengikuti. Tentunya kita diingatkan oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh memaknai dunia dengan akhirat berbeda terminologi. Orang-orang soleh tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dunia sebagai wasilah, jalan kemana? Tujuan. Mana itu? Akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang soleh seringkali memaknai dunia dengan dua makna. Yang pertama, dunia dimaknai dengan kata dunuwun. Apa itu dunuwun? Singkat, cepat, padat. Apa yang singkat, apa yang cepat? Waktu. Rasanya baru kemarin kita kenal corona. Rasanya baru kemarin kita berkenalan dengan COVID-19. Hari ini COVID-19 sudah ulang tahun. Udah setahun dia. Itu artinya kayaknya baru kemarin, singkat, cepat, padat karena kita tinggal di dunia. Maka pantas kalau Rasul menyampaikan la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman wa yakuna sanatu kasyahri wasyahru kal jum'ati wal jum'atu kal jum'ati. Tidaklah Allah akhirkan kehidupan dunia yang singkat, cepat, padat ini sebelum akhirnya terasa waktu yataqarabaz zaman, berdekatan. Wa takuna sanatu kasyahri, hidup setahun kayak hidup sebulan. Betul nggak Pak? Kayaknya baru kemarin kita nggak boleh beraktivitas kecuali dari rumah, tidak boleh kecuali kerja dari rumah, tidak boleh kecuali beribadah, belajar dari rumah. Meskipun sekarang kita masih pakai masker, kadang-kadang kita pakai maskernya gini, benar. Kadang-kadang lupa di sini, sampai kemari-mari kadang-kadang. Kadang-kadang juga lupa adanya di sini. Ya, kalau abang-abang Gojek tuh kadang-kadang pinggir jalan jam 11 gini. Ya. Tapi tetap kita lakukan. Sholat dengan physical distancing tetap kita lakukan. Hand sanitizer nggak hilang-hilang, tetap kita lakukan. Kenapa? Karena protokoler kesehatan mah kita nggak usah diberatin. Sejak 14 abad yang lalu Rasul sudah ajarkan kepada kita, al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Makanya masjid kita namanya Al-Hijrah. Al-ibadatu fil haraj, ibadah dalam keadaan keterbatasan. Terbatas pakai masker, terbatas jamaah dengan physical distancing, terbatas hanya cuci tangan, terbatas yang suhunya tinggi tidak boleh ikutan. Ini haraj. Kahijratin ilayya, pahalanya sama dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menggenggam akhirat untuk kemudian dunia mengikuti kita, haruslah kita awali dengan pemahaman bahwa hidup di dunia singkat, cepat, padat, dan dia bukan tujuan, hanya wasilah. Kenapa? Dia cepat, singkat, dan padat. Yang kedua, orang soleh memaknai bahwa dunia itu daniun, rendah. Dani,
rendah, hina, dina, tidak ada harganya. Semakin dikejar, semakin kita hilang kendali kita. Semakin kita renggut dunia itu, maka semakin kita haus akan dunia. Rasul sudah bayangkan, andai kita diwadin min dahabin, kita dikasih gunung dari emas, dikasih satu minta dua, kasih dua minta lagi. Kapan berakhirnya? Bukan karena mati, nanti begitu mulutnya kemudian tertutup oleh tanah, baru kemudian berhenti. Itu artinya bahwa kalau kita mengejar dunia, itu menjadi hina dina. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid mengibaratkan dunia itu kalmudhil. Apa itu mudhil? Bayangan. Jadi kalau kita ngejar bayangan, sampai kapanpun kita nggak bakal kedapet. Bayangan dikejar. Cuman orang PA yang kemudian ngejar bayangan. Nah, ngapain bayangan dikejar? Tapi kata beliau, fanqalaba. Kalau kita berbalik dari bayangan itu, maka dunia akan mengikuti kita. Kira-kira yang ngikutin bayangan atau kita ngikutin bayangan? Bayangan ngikutin kita. Maka berbaliklah dari dunia. Maka cara itu kemudian diberikan solusi oleh satu ulama kenamaan bernama Syekh Muhammad Abduh. Beliau tinggal di Mesir. Beliau menulis satu kitab namanya Tafsir Al-Mannar. Orang-orang yang merenggut akhirat, mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti, disebut dengan Ainul Basirah. Dari mana beliau simpulkan? Dari apa yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita lah, maka kemudian Allah berikan segalanya. Afala tubsirun. Apakah kita tidak mencermatinya? Apakah kita tidak mengamatinya? Apakah kita tidak menatapnya? Maka orang-orang yang mampu mencermati kehidupan disebut dengan Ainul Basirah. Orang-orang yang mendapatkan pencermatan yang tajam untuk menempati dirinya sesuai kadarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada teori orang-orang tasawuf menyatakan, semakin kita kenal diri kita, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tahu diri kita, maka semakin kita mengetahui jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengajarkan kita cara bagaimana kemudian kita sebagai hamba Allah mampu menggenggam akhirat, mengejar akhirat sehingga dunia mengikuti kita. Bukan kita kemudian mengejar dunia, kemudian akhirat kita tinggalkan. Contoh, analogi yang paling sederhana adalah saat kita berbuka puasa. Biasanya kita ngambil gorengan tangan kanan, ngambil kolak tangan kanan, tangan kiri, kanan, makanan kanan. Logikanya, tapi prakteknya biasanya yang tangan kanan megang gorengan, tangan kiri ngambil minuman. Teorinya memang yang makan kita, yang ngambil tangan kanan, tapi beberapa prakteknya di lapangan saat berbuka puasa, beberapa saudara kita terkadang lupa bahwa kemudian tangan kanan ngambil makanan, minumannya tangan kiri. Nah, ini tidak kategori termasuk mengejar akhirat, dunia mengikuti. Artinya apa? Ketika kita mengejar akhirat, maka ketika kita mengambil makanan dan minuman, tentunya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita mengejar dunia, kita minum hanya dahaganya hilang, zahaba zomahunya saja yang dapat.
tapi wabtalatil uruku wasabatil ajru nggak dapat. Kenapa? Nggak ada kita membaca bismillah, tidak ada kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kita mengingat daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Rasul sampaikan, ya gulam, wahai anak Adam, idza akalta, kalau kita makan, fas'alillah, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita mengejar akhirat. Makan, minum dengan mengawali bacaan bismillah dan menetapkan tangan kanan tanpa kemudian mengizinkan tangan kiri, maka kita sedang mengejar akhirat. Dapat wasabatil ajru, dapat wabtalatil uruku, dapat ampunan, dapat ketetapan yang Allah berikan kepada kita dari manfaat puasa kita, ketimbang kemudian kita lupa bahwa fa inna syaitona yashrabu wa ya'kulu bishimali, dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Nanti cek kapan mampir di rumah makan waktu maghrib, berapa banyak orang makan, maaf, makannya tangan kanan tapi minumnya tangan kiri. Padahal Rasul sampaikan bahwa fa inna syaiton, sesungguhnya hanya setan yang kemudian ya'kulu wa yashrabu, makan dan minum bishibali, dengan tangan kirinya. Itu artinya bekerja kita, melakukan kewajiban amanah di tempat kerja kita, apapun yang ada di dunia ambil, kejar, tapi jangan lupa kita mengawalinya dengan yabda'u bibasmalah, memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana kita bisa istiqomah, bisa terus mengawal diri kita, mengawali itu dengan niat mendapatkan ridho Allah di akhirat? Dalam tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abdu memberikan jalan 4 langkah. Yang pertama beliau sampaikan, ahlu zikri ahlu mujalasati. Siapa itu ahlu zikri? Orang-orang yang berzikir, ingat Allah, qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Bukan hanya saat dia baca Quran, bukan hanya saat duduk, bukan hanya saat berdiri berbaring dan seterusnya. Bukan hanya di Masjid Al-Hijrah, tapi di luar Masjid Al-Hijrah. Coba perhatiin, kalau maghrib ke isya itu jalanan lancar, hampir tidak ada hambatan. Tapi kalau dari asar menjelang maghrib luar biasa. Kenapa demikian? Bukan hanya banyak tukang gorengan, bukan hanya banyak tukang lontong, bukan hanya banyak tukang es kelapa, tapi sekarang banyak tukang-tukang ikan cupang. Ikan cupang, perhatiin, di mana ada tukang gorengan sebelahnya ada toples cupang. Di mana ada tukang lontong sebelahnya ada tukang cupang. Saya tinggal di Joglo, ngelewatin banyak daerah. Itu asal tukang dagang sebelahnya cupang, tukang dagang sebelahnya cupang. Dari yang 20.000 sampai 25.000 sampai 250.000. Bahkan tadi di Bintaro ada yang 2,5 juta. Bahkan 2 hari yang lalu di Lipo Mall itu harganya sampai 25 juta. Hanya orang PA yang beli ikan cupang 25 juta. Mau ngapain beli ikan cupang 25 juta? Tapi kalau kita mau berpikir ingat Allah Subhanahu wa taala, dulu ikan cupang sering kita ambil, sering kita dapat, sering kita nangkep, nggak ada harganya. Itu artinya corona ini ikan cupang diangkat harkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikan cupang, apalagi kita yang sholat, puasa, tarawih, baca Quran. Insya Allah kalau dunia itu tidak kita jadikan tujuan, dunia hanya wasilah menggugurkan amanah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirat yang kita tuju agar apa? Dapat manfaat,
dapat kemudian kita menjadikan diri kita lebih taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ahlu zikri. Maka orang-orang yang berzikir adalah ahlu mujalasati, temannya Allah Subhanahu wa taala. Mujalasah, teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalan yang diberikan Syekh Muhammad Abdu adalah ahlul ta'ati, ahlul karamati. Orang-orang yang taat itu dibukakan pintu luar biasa karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan orang-orang tua kita. Kalau kita minta doa, doain ya biar sehat, doain ya biar bisa ngurusin anak. Itu jawabannya singkat, padat, insya Allah, dengan segala keyakinan. Beda kalau kita minta doa sama yang muda. Ada juga lu doain gua, begitu kata dia. Jadi kalau kita minta doa, ada juga lu doain gua. Tapi kalau orang tua yang kita minta doa, itu ahlut ta'ah. Orang-orang tua ini luar biasa. Yang apa dia? Yang kata Rasul, ainal ladina tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mana hamba-hambaku yang tatajafa junubuhum, lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Ngapain dia? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Malam hari jam 2, jam 3 matanya udah kering, ngapain? Enggak bisa tidur lagi, akhirnya dia qiyamul lail, tahajud. Sahur, enggak mikirin sahur, kalau ada ya sahur, kalau enggak jur'atan minal ma, apa yang ada diminum. Lebih banyak ngapain? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Jadi berapa banyak kita perhatikan kalau malam apalagi weekend, tatajafa junubuhum, lambungnya itu enggak kena kasur. Orang tahajud lambungnya tidak di kasur. Nonton bola, big match Real Madrid lawan Barcelona, lah itu kan sama, tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambungnya enggak ada di kasur. Tapi dia lagi gol. Ya. Makanya kata Rasul, fayakumuna, ketika Allah panggil fayakumuna, mereka pada bangun. Lihat, pakai present continuous tense, pakai fi'lul mudhari, bukan pakai simple past tense. Fayakumuna, maka dia kemudian pada bangun. Nanti Allah panggil, tapi fahum qalil, hanya sedikit yang akhirnya bangun menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian yang tadi ahlut ta'ah, tetap istiqomah meskipun pakai masker, meskipun physical distancing, meskipun cuci tangan, kita mau, boleh jadi ini hadiah dari Allah, ini adalah Ramadan terakhir kita di hadapannya. Andai kita nggak ketemu Ramadan, kita sudah melakukan ahlut ta'ah, sehingga mudah-mudahan meskipun dirumahkan, meskipun tidak lagi di kantor kita kerja, mudah-mudahan apa yang kita butuhkan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ahlus syukri, ahluz ziyadati. Orang-orang yang bersyukur itu ahluz ziyadah. Dia akan terus merasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sampaikan surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Allah kasih limpahan rahmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kadang-kadang kita nyalahin Allah. Salah apa sih Allah? Kok enggak dikabul-kabulin doa kita? Imam Ghazali menyimpulkan, khawatir kalau kita kebanyakan minta, tidak bersyukur, kita lupa bahwa Allah sayang dengan kita. Mana faktanya? Ini corona udah berapa puluh ribu yang wafat. Nggak usah jauh-jauh, teman kita, tetangga kita. Ada apa enggak sekarang? Sebagian udah nggak ada. Saya punya tetangga depan rumah, percis di depan rumah. Kalau kemana-mana ngobrol, pulang ngobrol, sekarang udah nggak ada. Itu artinya
bahwa kita disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi dengan rasa syukur yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buka puasa bersama misalnya, nggak usah ini kolaknya belum nih, kolaknya belum, nggak usah. Ini nih gorengannya belum, nggak usah. Diam aja, rezeki mangga bakal ketukar. Kalau dikasih gorengan, ya terima. Kasih air putih, ya alhamdulillah. Dikasih kolak, ya emang lagi pengen, kan begitu. Sebelah kita nggak dapat, lah itu lontong kita potek, bagi dua. Ini mentang-mentang dapat, nunduk aja. Temennya sebelah belum dapat, potek. Disitulah kita bersyukur. Apapun ceritanya, kita sama-sama butuh bantuan. Tapi kalau saudara kita lebih butuh, siapa kalau bukan kita? Kecuali Allah kemudian wafatkan. Kita akan wafat cuma dua. Ayyukammila rizquh, rezeki kita sudah sempurna. Yang kedua, ayyukammila manfaatuhu, manfaat kita udah nggak ada. Rezeki habis, manfaat habis, siap-siap kita beli kain kafan. Maka itu bersyukurlah, maka Allah tambahkan nikmat. Terakhir, ini yang luar biasa. Apa itu? Ahlul maksiyati la amna'uhut taubata minhum. Ahlul maksiyah, yang penuh dosa, hina, dina, khilaf, salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsinya kepada baginda kita Rasulullah, apa yang disampaikan? La amna'uhut taubah, tidak dilarang untuk bertobat. Bahkan fala ubali, meskipun selama hidupnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maksiat kepadanya, tapi di akhir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ubali, Allah tidak memperdulikan itu. Maka mudah-mudahan, mohon maaf, saya bawa dosa, mungkin bapak-bapak bawa dosa, ibu-ibu bawa dosa, kita semua bawa dosa, melebur di Masjid Al-Hijrah ini. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosa kita, Allah maafkan salah dan khilaf kita, sehingga timbul manfaat untuk terus berkesempatan beribadah kepadanya. Dan andai sudah ada manfaat, mudah-mudahan kita wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita genggam akhirat, Allah ikutkan dunia. Dengan demikian mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, waqad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.